Halo. Halo semuanya, welcome to Easy Friday. Aku hari ini gak bisa lama-lama. As you guys can see, David itu lagi bobo. Dan ini di mobil, aku mau makan aja gak bisa karena ya si Davidnya lagi bobo. Tapi ya sesuai janji aku bakal sharing tetap. Dan aku bakalan ceritain gimana si David ini terbang dari Jakarta Bali tanpa ditemenin dewasa. So jadi aku kan hari Senin itu aku berangkat ke Bali because ada emang udah di plan dari tahun lalu, ada gathering sama reseller Vian Bevande. Terus jadi kita udah ngurusin kayak pemilu di sini bareng, udah apply form A5 segala macam. Terus ya udah tiba-tiba kayak decide aja David nyusul gitu, karena aku emang mau ke pabrik kutus-kutus setelah kayak bareng sama reseller Vian. Jadi aku pikir ya udahlah bakalan kayak 1-2 malam lagi. Jadi aku pengen bareng sama David, cuman kan gak ada yang bisa nganterin David karena papanya sibuk kerja, terus gak ada neneknya yang nganterin segala macam. Jadi akhirnya David itu first of all dia itu 3 tahun 10 bulan ya. Dia 3 tahun 10 bulan umurnya. Jadi dia itu terbang dengan airport assistance. Kalau misalnya kemarin dia pakai Batik Air. Kalau misalnya kalian pakai Garuda, itu biayanya, ini aku singkat aja ya, itu biayanya 1,5 tiket dewasa kalau aku nggak salah, dan itu udah included airport assistance itu. Nah kalau kemarin si David itu pakai Batik Air. Pakai Batik Air itu kayak sekitar 200.000 per sekali jalan gitu. Bukan sekali jalan, maksudnya di Jakartanya 200.000, terus di sini 200.000, jadi sekitar 400.000 dikasih ke airport assistance-nya. Nah aku bener-bener gak nyaranin kalau misalnya anak-anak kalian tipe yang belum kayak, maksudnya belum ngerti gitu loh ini tuh dia ngapain gitu. Kalau misalnya kayak David kan dia tuh udah di briefing kayak jauh-jauh hari sebelumnya. Maksudnya dia tuh emang anaknya punya pemahaman yang lumayan gitu. Jadi kayak dikasih tahu mama pergi ke Bali gitu kan, ulang-ulang. Terus nanti kamu di sini sama papa. Dia tuh ngerti kayak gitu. Terus aku tanya sama dia gitu, dia mau nggak gitu nyusul. Dia yang pertama sih dia bilang nggak mau. Terus akhirnya lama-lama dia ditanya-tanya ulang gitu. Aku nggak ada kayak sama sekali kayak mencoba meyakinkan dia atau kayak maksa dia sih gitu. Ya aku kayak coba kasih kayak dia bener-bener bayangan pasti apa yang akan dia lakukan gitu kan. Jadi aku kasih tahu nanti kamu diantar sama papa ke airport, terus nanti di pesawat, terus nanti mama jemput di Bali, kayak gitu-gitu, kayak step-stepnya. Cuman David itu memang terbang sama ponakan aku, jadi emang gak sama orang dewasa, tapi sama minor juga. Jadi sama-sama minor, tapi minornya lebih gede pastinya. Jadi dia di pesawat ada temennya gitu loh, dua-duanya minor lah ibaratnya. Cuman tetap walaupun kayak ada temennya minor sama minor gitu, kalau misalnya anaknya emang gak punya kayak, maksudnya gak punya pemahaman, dia bisa aja gitu kayak jadi, kalau menurut aku ya, karena aku pernah gitu even mau ngajakin ponakan aku pergi sama aku loh gitu. Dia aja tuh bisa kayak last minute kayak panik nyariin mamanya gitu loh, karena dia benar-benar kayak takut, nggak ada kayak bayangan dia tuh mau ngapain dan mesti ngapain dan diapain gitu loh. Cuman kalau misalnya anaknya kayak benar-benar udah ngerti, udah paham, like oke, ini terbang terus nanti dijemput segala macam, dia tuh paham gitu loh. Jadi ya dia yang oke sendiri. Aku nggak pernah kayak maksain atau anything, tapi aku kasih dia kayak step by step pengertian. Jadi yang dilakukan adalah papanya
antrinnya ke airport. Terus kayak mesti isi form gitu sama kayak orang airportnya untuk kayak registrasi gitu untuk airport assistance-nya. Nanti pas kayak udah mau boarding, papanya itu boleh masuk gitu sampai ke bagian kayak X-ray gitulah. Kayak ini kan penerbangan lokal, kita belum coba yang international ya, baru kayak Jakarta Bali. Jadi kayak sampai di X-ray gitu baru papanya kayak tinggalin. Terus aku tanya ponakan aku kan lebih gede ya, lebih gede lumayan lah gitu. Dia bilang si David itu kayak main di playgroundnya gitu. Terus aku tanya, jadi main di playgroundnya airport assistance-nya gimana? Dia mah airport assistance-nya kayak nungguin gitu, kayak nungguin. Terus ya udah pas sudah selesai dipanggil, jadi harus anak yang punya awareness gitu loh. Dia tuh nggak main, dipanggil udah ngerti, dia mesti kayak ngapain, kayak boarding itu apa, kayak mesti scan dulu, kayak mesti gitulah masuk ke kayak bener-bener step by step, kayak ini boarding pass, kayak ini boarding time, masuk ke pesawat, ada seat yang udah di-assign buat dia dan dia duduk di situ. Yang anaknya harus memahami itu gitu loh. So far bener-bener kayak nggak ada drama nangis or anything. Baju-baju dia aku semuanya aku udah bawa. Jadi dari hari Senin aku pergi itu aku udah bawa semua bajunya, dan aku cuman kayak pesenin ke papanya pokoknya nanti berangkat itu cuman bawa botol air, karena aku bener-bener nggak mau ngerepotin airport assistant, aku nggak mau ngerepotin ponakan aku. Jadi dia cuman bawa botol air doang, which is something yang emang dia udah sering lakukan gitu loh, kayak maksudnya piknik bawa botol air gitu, kayak cuman tanggung jawab botol air aja lah gitu kan. Terus ya udah dia understand semuanya, nggak ada drama or anything sih gitu. Katanya sih pas kayak di pesawat gitu kan aku tanya ponakan aku, jadi kendalanya tuh apa. Sebenarnya aku pengen live bareng sama ponakan aku yang terbang bareng sama David. She's also a minor, tapi dia lebih gede jauh dari David. Tapi David itu mau tidur di mobil gitu loh, jadi aku nggak bisa live sama dia. Terus aku tanya, jadi kendalanya kalau misalnya is there anything yang kamu kayak mau share, kendalanya tuh apa untuk anak seumur David untuk traveling. Dia bilang sih kayak making him kayak duduk terus, karena dia kayak kepengen banget lihat window terus kan, di depan ada apa, ini udah nyampe atau apa segala macam. Terus selama 2 jam di perjalanan gitu, aku sih bilang gitu sama ponakan aku, pokoknya kayak kasih game aja. Jadi dia bawa Nintendo Switch, jadi mereka kayak main berdua bareng gitu. Kalau dia nggak ada ponakan aku sih, aku juga nggak bakal berani, jujur aja, kasih David terbang sendiri, karena ini pertama kali kan. Mungkin setelah ini kalau dia udah kayak berapa kali ditemenin sama yang sebaya dia atau gimana, udah lumayan terbiasa, ya mungkin aku berani gitu. Sekitar 6 tahun lah mungkin aku berani kasih dia terbang sendiri. Karena kalau 6 tahun tuh berarti udah SD ya, udah SD kelas 1 sih harusnya udah ngerti lah gitu. Maksudnya harus duduk gitu, pakai seat belt, awareness-nya jauh lebih tinggi gitu. Again menurut aku ya David 3 tahun 10 bulan. Menurut aku do not try this at home. Maksudnya tergantung gitu loh, tergantung anaknya gimana. Kalau misalnya anaknya dikasih tahu dan dia mudeng, dia benar-benar mudeng dan dia benar-benar dengan will-nya sendiri dia mau, menurut aku oke. Kalau kalian mau ini, cuman ya gitu tipsnya ya paling jangan kasih dia bawa apa-apa, tanggung jawab apa-apa, paling botol air aja. Terus kayak aku pesenin gitu, kalau kayak anak kecil kan kalau terbang mendarat gitu kan selalu kayak kupingnya nggak enak kan. Jadi aku selalu kayak pesenin kalau kupingnya nggak enak, ulang-ulang terus gitu, sama kayak berhari-hari. Kalau kupingnya nggak enak minum air, kupingnya nggak enak minum air gitu. Enggak, aku nggak takut anak aku diculik, karena again dia traveling kan berdua dan ada airport assistance, dan itu udah kayak di data, udah ditulis, itu kan ada maksudnya
tanggung jawab lah gitu loh orang airportnya, bukan kayak anaknya ditinggalin kayak begitu aja. I don't think kayak ini sesuatu yang kayak, maksudnya adanya airport assistance pastinya untuk hal-hal seperti ini gitu kan, bukan sesuatu yang kayak luar biasa atau apa menurut aku. Dan kalau misalnya kayak dari pengalaman kayak orang-orang di sekitar aku juga ada sih kayaknya yang kayak biasanya umur 6 tahun udah terbang sendiri. Kemarin aku pas posting di IG post juga banyak yang cerita mereka dari 6-7 tahun udah ini sendiri gitu. Baju-baju David dibawa aku. Ponakan aku itu umurnya 12 tahun. Dia bisa pipis sendiri. Jadi kalau kayak si David itu udah bisa pipis sendiri karena itu diajarin di sekolah. Terus kalau cara beli tiketnya untuk David kemarin tuh, David kan Batik Air, jadi kayak beli tiket anak-anak biasa aja. Terus didaftarin gitu, minta travel agent yang kenalan, mesti kontak siapa di airport. Jadi ya udah ke si orang itu yang di airport, papanya, registrasi, isi form dan segala macam. Karena kan gimana kasih tahu David kalau there's the guy yang akan anterin David, karena kan itu papanya yang, maksudnya yang papanya anterin gitu, bukan kayak di drop di airport terus udah kan. Maksudnya kan itu isi form dan bener-bener kayak papanya komunikasi in front of him sama orang itu, dan papanya jelasin ke dia. Kalau misalnya airport assistant itu requestnya gimana waktu check-in atau waktu pesan tiket. Kalau misalnya Garuda, as I said, Garuda itu waktu pesan tiket. Kalau misalnya kalian bingung, kalian pakai travel agent aja booking tiketnya. Kalau misalnya kemarin itu waktu check-in, tadi udah dibilang airport assistant itu fee-nya kalau kemarin aku kena 400.000 total. Kalau misalnya ya thank you banget Mom Edelweisa dan Angel Su. Oke, sekarang David itu kan lagi tidur, as you guys can see. Aku juga di mobil, aku nggak bisa live lama-lama. Ini udah lewat dari apa yang actually aku plan. Nggak masalah bawa minum. Anyway, aku harus say bye-bye dulu. Sampai jumpa di Jumat depan. Kayaknya aku bakalan bahas kalian yang request gimana sih kok David tuh bisa kayak pemberani, bisa kayak, maksudnya dia berenang sendiri dia nggak takut, dia kalau kayak manggung nggak takut, dia terbang sendiri nggak takut. Gimana sih caranya kayak ngajarin dia tuh gimana biar dia nggak takut dan anteng. Kayaknya itu banyak banget yang nanya itu dari tadi. Jadi mungkin next Friday aku bakalan bahas itu, mudah-mudahan di rumah dan lebih leluasa, nggak kayak begini. Okay, see you on the next Easy Friday. Good night, bye bye, thank you for watching.